metodenya BRS-nya di sini lebih ke apa ilmu ya, jadi ilmu yang terkait. Misalkan di sini ada persaingan, di sini semakin turun, dilakukan suatu ketetapan. Dari ketetapan itu berarti inputnya adalah ST gitu ya. Jadi kapan ST, kapan PT itu lebih ke ilmu, bukan dari datanya ya. Kemudian penentuan di sini nilainya, kalau ini nilai pemodelan armanya, ini dia mengikuti random walk ya. Nah, untuk BRS 00 di sini ini juga lebih ke ilmu ya. Nah, tapi ada di contoh yang belakang, kalau misalkan ragu ya Anda bisa pakai ini dulu di ADW, istilahnya overfit ya. Overfit ini kamu kasih koefisien 1, kemudian nanti kalau enggak ordernya turun gitu, itu juga boleh ya. Coba ada yang ditanyakan sampai di sini? Jadi di sini ya, lambangnya IT. IT itu bisa PT atau bisa ST. Kemudian kalau ST ini patokannya gini, kalau T lebih besar gitu, ini mesti ST ini. Tapi kalau sama dengan gitu, ya coba ada yang contohnya sama dengan. Ini yang contoh sama dengan ya, yang ini yang satu ini adalah ST, ini PT, kemudian contoh lagi ini adalah ST juga, ini adalah PT ya, kemudian BTC ini satunya PT, dua-duanya PT ya, dua-duanya PT. Coba dari sini ada yang ditanyakan? Silakan tanya. Naufal Sela, kamu tadi yang pertama hadir ada wajahnya ya. Ada yang ditanyakan Pak Naufal Sela? Kamu sudah paham apa belum? Oh ya sudah, alhamdulillah. Ya. Nah di sini cara pendugaan parameter apa-apa itu ya sudah tidak dibahas lagi ya, karena pendugaan parameter itu prinsipnya sama dengan waktu di ADW. Jadi ada apa tuh momen, ULS, terus MLE. Nah MLE-nya ada macam-macam di situ. Ada CMLE, UCNLE, kemudian ESAP ya. Kemudian ada nonlinear, itu aja pendugaan parameternya macam-macam ya. Vida Elis, ada yang ditanyakan Mbak? Belum ada Bu. Coba kamu ngerti ini kenapa modelnya adalah random walk? Yang contoh satu ini? Oh iya Bu, itu agak bingung Bu. Oh atau karena itu ya Bu, yang waktu yang di A itu angkanya kayak isinya masih jauh gitu Bu mungkin. Ya, kamu sudah baca yang rekamannya apa belum? Sudah Bu. Nah, yang di rekaman diterangkan ya. Jadi di sini ini kenapa perlu diferensi? Karena ininya tinggi. Nah, sama-sama turun eksponensial itu ada yang stasioner, ada yang tidak stasioner. Kalau ini mendekati 1, ini berarti perlu diferensi. Turun eksponensial tapi di sini misalkan angkanya 0,6, ini 0,5 gitu. 4 gitu ya. Ini turun eksponensial tapi ini artinya nanti modelnya mungkin R atau mungkin ARMA. Tapi kalau tinggi gini ini perlu diferensi 1 gitu ya. Jadi sama-sama turun eksponensial, polanya sama-sama turun eksponensial, harus dilihat angkanya berapa. Ini angkanya mendekati 1 berarti perlu diferensi. Sudah didiferensi di sini pakai 2 SE. Ini enggak ada yang nyata. Berarti modelnya adalah random walk ya. Jadi hati-hati, ini banyak yang kalau latihan soal, oh kok gini, ganti data gitu. Random walk itu juga model gitu ya.
Jadi random walk itu model R1, hanya koefisien B-nya sama dengan 1, masuk model yang non stasioner ya. Coba ada yang ditanyakan lagi? Vivi, ada yang ditanyakan Vivi? Belum, Bu. Sudah jelas sama Mbak? Sejauh ini sudah. Oh ya sudah. Ini yang ada ACF, PACF hanya contoh yang pertama ya. Yang lain itu enggak ada karena kamu sudah tinggal paham gitu. Jadi langsung ini modelnya gitu ya. Nah ini ada 3 intervensi. Coba Korunisa ya, Korunisa, Mbak. Ini kamu ngartikan modelnya gimana, Mbak? Yang saya paham ya Bu, itu model yang pertama itu untuk fungsi S. Kalau yang kedua itu untuk P, yang ketiga juga untuk P. Seperti itu. Enggak, ngartikan. Bu ini bukan tanya inputnya, tapi ngartikan model ini seperti apa. Kamu sudah dapat regresi dummy? Iya, Bu. Korinisa? Nah iya, kalau sudah dapat dummy ya bisa toh. Ini seperti dummy, jadi ini seperti dummy. Ya. Jadi ini artinya model ini kalau misalkan tidak ada apa-apa, ini tidak masuk, dia pakai ini. Tapi kalau misalkan dia waktunya misalkan kalau lebih kecil dari tahun 60, dia pakai model yang ini. Ya, lebih kecil 60. Kalau dia pakai tahun sesudah 60, nah ini ikut, yang di sini juga ikut ini. Ya, ini ikut sesudah 60. Nah, sesudah 60 dilihat lagi apakah dia masuk musim summer atau winter. Jadi ini dummy ini 3 ini. Jadi ini kalau sebelum 60, ini sesudah 60, ada tambahan sesudah 60, tapi dibedakan. Ada yang pakai summer, ada yang pakai winter. Tuh, ada yang ditanyakan lagi, sudah jelas, Mbak? Coba ada yang ditanyakan lagi? Coba ini. Mbak Anissa Dinda, coba Mbak artikan model ini. Iya, Bu. Coba artikan modelnya. Jika T lebih dari 275 menggunakan fungsi yang rumus yang di belakang 1 min theta 1B. Kalau T kurang dari menggunakan rumus semuanya ini mulai omega 0. Kebalik. Kalau kurang dari menggunakan hanya yang arma di sini, yang belakang ini. Oh, iya. Tapi kalau sesudah 275 sudah ada intervensi, pakai dua-duanya. Itu ya. Kalau sebelum tahun waktu 275 yang ini itu enggak dipakai. Tapi sesudah 275 dipakai dua-duanya gitu. Tapi nanti 275 di sini, ini Mbak coba inputnya sifatnya ST atau PT atau ST Mbak? Yang lebih dari ST. Ya, jadi ini dipakai terus. Beda dengan input yang sifatnya itu PT, coba. Yang contoh terakhir ya. Nah, ini wah, modelnya enggak ada ini. Oh, ini ada modelnya. Oh, enggak ada.
Yang di Krayer ini model lengkapnya nggak ada ya. Jadi modelnya ini di sini masih plus lagi. Ini hanya MT ya. Jadi modelnya kalau T sama dengan MT plus Arma ya. Jadi di sini kalau pas tahun apa di sini pas di September berapa? 2001 ya. Di sini pakai di sini. Tapi ini efeknya misalkan tahun kalau kita lihat ini efeknya di sini tahun 2005 itu efeknya sudah tidak ada. Ya, jadi di sini kalau dilihat ini kalau misalkan kertasnya ini dilipat pola di sini sama sini itu nyambung. Atau dilihat efeknya di sini 2004 itu efeknya sudah tidak ada, berarti 2005 itu sudah kembali seperti pakai apa model Arma ya. Jadi kalau PT, yang PT itu berangsur-angsur hilang. Nah, ini hilangnya eksponensial. Kalau ini hilangnya sekali kejadian besok gitu, waktu selanjutnya T plus 1 dia sudah hilang. Kalau ini turun eksponensial. Berangsur-angsur dia akan hilang gitu ya. Kemarin banyak yang apa ya, yang di PR itu ya ceritanya banyak yang bagus, hanya gini ya, dari PR itu sebut kejadiannya, kemudian perubahannya apa. Misalkan kemarin ada kejadian dari temanmu itu jawab meletusnya Gunung Merapi, itu kejadiannya. Perubahan yang diamati apa? Misalkan polusi udara ya, polusi udara itu apanya yang diamati, mungkin debunya, mungkin apanya. Kemudian misalkan kemacetan kemacetan kendaraan di jalan gitu. Jadi satu kejadian itu yang diamati bisa banyak ya. Jadi misalkan ini WTC ini kejadiannya adalah pengeboman ya gedung. Nah, efeknya nggak hanya di pesawat terbang, di saham juga berefek, macam-macam ini efeknya banyak kan kalau lihat data yang lain. Jadi sebutkan kejadiannya, ya, kemudian perubahannya apa gitu. Banyak yang menentukan itu peubah, tidak ada kejadiannya, atau malah kebalikan, ada kejadian, tidak ada peubahnya gitu ya. Itu berhubungan dengan tugas yang minggu kemarin itu ya. Coba ada yang ditanyakan sampai sini? Mohon izin bertanya, Bu. Tidak. Oh ya, silakan Mas. Ya, kamu Rizali, Bu. Misal suatu kejadian itu terjadi sangat cukup lama, Bu, misal setahun. Apa perlu tetap diadakan intervensi, Bu? Misalnya kayak COVID ini, Bu. Dalam hal ekonomi. Ekonomi ini menurun karena resesi gitu segala macam. Nah, itu apa perlu dilakukan intervensi atau tidak, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih ya. COVID itu suatu kejadian masuk intervensi ya, karena waktunya diketahui. Kemudian dari intervensi tersebut kejadiannya adalah pandemi COVID kejadiannya ya. Kemudian perubahan yang kau amati apa? Misalkan pengunjung hotel gitu ya. Nah, pengunjung hotel itu turun drastis. Selama ini masih turun ya. Jadi efeknya itu belum selesai. Tidak tahu selesainya kapan itu. Kemudian di situ kalau dilihat efek dari pandemi itu ada dua. Pertama efek dari COVID sendiri, penyebarannya. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan pemerintah, PSBB, berlaku 1 bulan, habis itu dicabut. PSBB lagi, itu intervensi-intervensi. Ya berarti harus dengerin berita. Kamu di daerah mana, Mas? Rumahmu? Bekasi, Bu. Iya. Nah, mau itu intervensinya, ST-nya sering sekali itu, hampir terus-terusan ya. Kebijakan larangan keluar, iya. Jadi itu masuk intervensi dengan ada, kalau COVID-nya ya diharapkan PT dong, jangan diharapkan ST, nanti lah nggak karu-karuan ya. Tapi kebijakan-kebijakan itu yang sifatnya ST gitu ya. Ya beritanya harus diikutin terus gitu ya. Kemudian ada usaha-usaha seperti vaksinasi.
Ya, ini juga suatu usaha, ya. Itu sifatnya apa, Mas? Vaksinasi itu, Mas. PT atau ST, Mas? Terhadap kekebalan tubuh apa, Mas? Kalau tubuh meningkat ST Ya udah. moga-moga ST, ya moga-moga ST. Promosinya ST, kenyataannya kan belum diuji ya. Jadi kamu memang tidak bisa menentukan PT atau ST. Tapi promosinya yang apa, yang di berita itu apa? Vaksin Indonesia Raya, apa itu? Merah putih ya. Itu katanya bisa seumur hidup. Tapi kan yo belum belum baru disuntikan, belum ada evaluasi ya. Tapi diharapkan itu ST gitu ya. Jadi lebih ke ilmu gitu. Selama ini vaksin itu biasanya bertahannya ada yang bertahan 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 3 tahun, tergantung jenis vaksinnya ya. Kebanyakan PT memang. Tapi kalau itu bisa ST ya alhamdulillah gitu ya, karena ini suatu yang apa ya, COVID itu untuk yang anak muda-muda itu ya nggak bahaya ya. Tapi kalau untuk yang punya penyakit bawaan itu yang bahaya ya. Coba ada yang lain lagi yang tanya? Atau sudah, Mas? Ada yang ditanyakan lagi? Coba Mungkin Vi. kalau Ibu, Iya, Mas. mungkin kalau datanya ini tidak terlalu banyak ya Bu. Mungkin 3 tahun sebelum COVID terus ditambah dengan COVID itu kan berarti agak itu ya. Apakah perlu diadakan intervensi atau seperti apa? 3 tahun, jadi sebelum COVID itu kamu modelkan pakai ARMA. Ya, habis itu sesudah kena COVID itu tergantung obat apa yang kau amati. Ya, kamu bisa definisikan itu ya kalau terhadap orang yang terjangkit, ya orang yang terjangkit selama ini kan jangan akumulasinya, tapi yang aktif ya. Yang aktif selama ini kalau ini ada kejadian penumpangnya turun, tapi kalau yang kejadian COVID itu kalau yang terkena COVID itu malah naik ya. Habis itu diharapkan nanti turun ya. Naik turun. Jadi ordernya bukan BRS-nya bukan satu ya, mungkin 2 dia. Sudah, Mas? Baik, sudah Kamu terima mau tertarik ini di PKL toh? Bisa kok ambil PKL ini nanti ya. Jadi kejadian COVID itu efeknya di segala macam loh. Ya kendaraan, ya hotel, ya aduh kos-kosan, semuanya itu termasuk Gojek, semuanya kena itu. Yang enggak begitu kena itu hanya pertanian aja ya. Bu ini itu punya saudara di kampung itu. Dia itu malah gini, aduh enak ada COVID, saya dapat bantuan gitu. Yang orang kota pada ketakutan, yang di desa dia kan enggak kena COVID. Ya, yang pertanian itu. Tapi dia ikut dapat bantuan gitu. Jadi COVID itu ada yang membawa rezeki, ada yang membawa apa tidak rezeki gitu ya. Jadi tergantung lihatnya COVID itu dilihat dari mana ya. Pak, yang lain ada yang tanya? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Vida, tadi mau tak tanya, Vida. Ada yang ditanyakan, Vida? Insya Allah belum. Oh ya sudah, ya. Coba yang lain ada yang ditanyakan apa Anda? Jadi misalkan yang ini yang berhubungan dengan iklim gitu ya, kamu harus mengerti tahu tentang iklim ya. Jadi efeknya ke iklim itu seperti apa. Jadi ini intervensi ini selain ngerti model statistika harus ngerti ilmunya sendiri di situ ya. Tapi ilmunya itu ilmu umum kok, enggak perlu sampai dalam belajar tentang iklim sampai dalam, belajar penyakit sampai dalam gitu, enggak, hanya yang umum saja sudah cukup ya. Nah, kalau nggak ada yang tanya, saya cukupkan sekian. Ya,
Terima kasih.